bangku sekolah menjadikan anaknya master. Mampu orang tua saya, walaupun pendidikan nah orang kasih anu tay pada sengan nah penjadi S2. Tapi saya aku tende tadi bisa cuma bisa sadar kan garage itu di S2. Yang berhasil sekarang ini adalah orang kembali modal. Seperti itu. Inilah barangkali yang saya sempat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya yang saya sampaikan itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kesalahan yang saya sampaikan itu kesalahan yang dari saya. Oleh karena itu, kesalahan yang saya lakukan saya minta kepada Bapak Ibu mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The representative of Pemerintah Kecamatan Pondrang Selatan, Kabupaten Luwu, and thank you very much for him. Demikianlah tadi sambutan dari perwakilan pemerintah Kecamatan Pondrang Selatan, Kabupaten Luwu. Kepadanya diucapkan banyak terima kasih. The second speech by the headmaster of SMK Negeri 1 Terpadu Luwu, Pondrang Selatan, Bapak Detrandes Andi Zainuddin MPD. Time is yours. Sambutan kedua, sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Terpadu Luwu, Pondrang Selatan, kepada Bapak Detrandes Andi Zainuddin MPD dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat Pondrang Selatan yang kami hormati, Ketua Komite Sekolah SMK Terpadu Luwu Pondrang Selatan bersama dengan pengurus yang lain. Yang saya hormati Bapak Ibu rombongan dari BRI Unit Padang Sapa, orang tua siswa. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha SMK Terpadu Luwu Pondrang Selatan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, menyempatkan hadir di acara perpisahan anak-anak kita kelas 12 SMK Terpadu Luwu Pondrang Selatan. Kita sudah dengarkan tadi dari uraian dari yang mewakili Pak Camat, itu menandakan bahwa sekolah kita ini adalah merupakan aset atau kekayaan yang dimiliki oleh komunitas kita untuk berbuat, baik dari segi pembinaan siswa maupun dari bagaimana meningkatkan kondisi sekolah kita ini yang ada secara resmi yaitu tahun 2010. Ya, sekarang tahun 2015, jadi sudah 5 tahun. Kemudian kondisi siswa dari tahun ke tahun Bapak Ibu sekalian 530 orang, 530 orang, ya, karena dari tahun ke tahun ada tendensi peningkatan terbagi atas 7 kompetensi atau jurusan istilah yang umum, yaitu tentu Bapak Ibu ketahui karena pemasaran yang disilakan tadi dengan marketing. Yang kelima teknik TKJ istilahnya, teknik komputer dan jaringan. Ya, yang keenam yaitu teknik terakhir yaitu teknik otomotif. Ya, otomotif ini yaitu
kendaraan otomotif itu ada dua, Pak. Ya, ada kendaraan ringan dan ada sepeda motor. Yang kita bina di sini ialah sepeda motor. Ya. Namun kedua jurusan ujian untuk ujian nasional ada 138 yang sudah terdaftar dan yang mengikuti resmi yaitu 135, ya. Dan mudah-mudahan tahun ini kita bisa meluluskan 100%. Ya. Kenapa demikian anak sekalian? Karena kita ketahui bahwa kondisi di negara kita dalam penyelenggaraan ujian nasional ada perubahan, ya, yaitu dikatakan bahwa ujian nasional itu bukan penentu satu-satunya di dalam kelulusan siswa kita. Atau bagian daripada masyarakat dunia usaha yang ada, seperti misalnya kehadiran di tengah-tengah kita ini ada dari BRI, ya. Kita ketahui semua adalah BRI adalah merupakan bank pemerintah yang ada di sekitar kita ini. Tentu kontribusinya untuk bagaimana supaya kita diberi perhatian agar supaya mendorong kepada kita semuanya berbuat agar supaya bisa meningkatkan kondisi pendidikan di Kecamatan Pondrang Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sudah diakreditasi, ya, muncul dan bisa menyelenggarakan seperti misalnya ujian nasional itu dengan mandiri. Kemudian penilaian akreditasi ini untuk per jurusan. Untuk yang lalu ini adalah ada 2 jurusan, yaitu jurusan akuntansi dan jurusan teknik konstruksi batu beton, itu mendapatkan nilai B akreditasinya. Ya, itu satu kebanggaan. Karena ada juga sekolah lain yang diakreditasi ya mendapat C, mendapat B, dan ada juga yang memang kalau lebih bagus, lebih bisa diandalkan, dia bisa mendapat angka perbangunan dan teknik usaha perjalanan wisata. Nah, begitu kondisinya Pak SMK. Beda dengan SMA, kalau kita itu diakreditasi per jurusan agar supaya nanti bisa dari waktu ke waktu kemandiriannya dan bagaimana perkembangan sekolah itu dilihat apa ada kemajuan atau bagaimana. Perlu pembenahan dari waktu. Jadi kita dari waktu ke waktu anggaran yang lalu kita mendapat 2 lagi unit RKB yang berada di sana, itu sudah bisa ditempati dan itu syukur alhamdulillah itu bantuan daripada pemerintah. Jadi dari waktu ke waktu saya mau bilang ke dinas waktu-waktu yang akan datang. Saya kira itulah gambaran daripada sekolah kita. Sebenarnya banyak yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang berbahagia, saya ucapkan selamat nanti untuk melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Karena SMK itu Pak 2 dimensi, bukan untuk persiapan lanjut, tapi titik beratnya kepada dunia kerja. Ya, itu pun kalau ada yang lanjut itu tidak menutup kemungkinan, tetapi SMK itu memang titik beratnya adalah untuk dunia kerja. Istilahnya orang siap untuk bekerja dengan istilah SMK bisa. Itu maksudnya. Karena kita bekali dengan keterampilan agar supaya siap untuk memasuki dunia kerja. Itulah inti daripada apa yang diembang di sekolah kita ini. Saya kembali ucapkan kepada anak sekalian selamat jalan dan selamat untuk berkiprah di tengah-tengah masyarakat dengan baik dan penuh prestasi yang Anda peroleh. Saya kira itulah harapan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, namun lebih kurangnya saya ucapkan banyak terima kasih dan saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Master of SMK Negeri 1 Terpadu Luwu, Pondrang Selatan, and thank you very much for him. Terpadu Luwu Pondrang Selatan. Kepadanya diucapkan banyak terima kasih. The third speech by the head of Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu or the representative. Time is yours. Sambutan ketiga,
sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu atau yang mewakili. Kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Wabarakatuh. I would like to say, forgive me that Bapak Kepala Dinas cannot come here because he has something to do in Jakarta. Imagine that I come here as a positive became Bapak Kepala Dinas. Jadi Bapak Kepala Dinas mohon maaf yang sebesar-besarnya karena satu dan hal beliau tidak dapat menghadiri acara kita ini. Yang jelas salam dari Bapak Kepala Dinas untuk kita semua di sini. Yang jelas anggaplah kehadiran saya di sini representasi dari keberadaan beliau saat. Filosofinya apa? Maknanya apa di balik kalimat? Kan begitu. Di dunia ini ada dua pasangan, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Begitupun sama. Di saat ada pertemuan, insya Allah akan terjadi namanya perpisahan. Tentunya perpisahan ini nanti akan membawa makna yang cukup berarti buat Anda. Lebih baik berada terus di SMA atau mungkin di SMK. Karena pada masa-masa itulah kalian digembleng, kalian dididik untuk menjadi orang. Dan tentunya ada hal-hal lain yang menyertai tentunya. Satu Belopa ini membawa sesuatu yang akan dijadikan bekal di kemudian hari. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat prestasi SMK Negeri 1 Belopa, Bapak Ibu, SMK 1 Pondrang Selatan, jangan diragukan. Pertama, 1 bulan lalu ada namanya Lomba Cerdas Cermat Guru. Dan yang pasti SMK 1 Pondrang Selatan juara 1. Pak Imin, begini Pak. Kemudian Pak, ya, inilah juara-juara dari SMK 1 Pondrang Selatan. Silakan Pak. Tingkat SMK. Jadi jangan ragu Bapak Ibu menyekolahkan putra-putrinya di SMK 1 ini. Yang kedua, menjawab pertanyaan wakil dari orang tua, bagaimana tentang bantuan di sekolah kami nggak ada pagernya dan seterusnya. Begini, pemerintah itu selalu memberikan bantuan. Pertama namanya bantuan BOS, biaya operasional sekolah. Berapa jumlahnya? 600.000 dikali jumlah siswa per semester. 1 tahun berapa? 1.200.000 per siswa dikali jumlah siswa. Itulah bantuan biaya operasional sekolah. Bapak nggak bayar untuk hal tertentu. Nah sekarang bagaimana? Pagar belum ada. Masjid bagaimana kalau sholat? Kan begitu. Pertanyaannya begini, pemerintah sudah kasih kucuran-kucuran dana, baik berupa RKB, ruang kelas baru, atau mungkin bantuan alat laboratorium, atau mungkin perpustakaan. Itu bantuan-bantuan yang pasti dikucurkan dari pemerintah. Pertanyaannya, salahkah kita ada masjid di sebelah, baru pondasinya? Kalau dibiarkan saya, pondasi akan runtuh. Saya mau nyumbang ini, maka kumpullah orang tua yang tergabung dalam komite. Kan nggak mungkin serta-merta jadi satu hari. Oke lah, tahap pertama ini dulu dibangun, itu dulu dibangun, sehingga 5 tahun ke depan masjid yang kita idam-idamkan akan berdiri. Jadi ada sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Jangan selalu mengadakan tangan, memang pemerintah bagaimana ini? Tidak. Pemerintah pun tidak menutup jika sivitas akademika atau mungkin persatuan orang tua dan guru di dalam sekolah itu memberikan sumbangan. Kenapa sih orang menyumbang ditutup? Kan enggak benar. Kalau mau menyumbang silahkan Bapak Ibu. Lain cerita kalau sekolah kepala sekolah bilang
menentukan sumbangan sekian. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau murni dari orang tua, karena tahu kondisi sekolah, silakan. Tidak ada masalah dengan itu. Yang kedua, itu tadi untuk orang tua. Sekarang untuk siswa. Anak-anakku 4.000 kurang lebih siswa sekarang sedang harap-harap cemas. Artinya apa? Luluskah saya? Tidak luluskah saya? Fail in examination atau pass in examination. Saya harap kalian bisa lulus 100%. Tinggal kalian berdoa, ya Allah, bla bla bla. Yang penting kalian bisa lulus. Masa SMA, masa SMK, masa yang paling indah. Saya punya lagu buat kalian, mau dengar? Oke. Cinta atau ketika saya sedang jatuh cinta pada seseorang, tetapi aku tidak bisa